Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Salih Fitriani dari kelompok Saldo. Berikut adalah diagram IRD yang kami buat. Nah, di sini kami memasukkan 7 entitas. Entitas yang pertama yaitu pembeli, memiliki 4 atribut, yaitu nomor telepon, nama, alamat, dan email sebagai primary key. Kemudian entitas kedua memiliki 4 atribut juga, yaitu harga, stok, deskripsi barang, dan SKU. SKU sebagai primary key untuk barang. Dan entitas ketiga yaitu penjual dengan 2 atribut, yaitu nama dan email. Email sebagai primary key dari entitas 3 yaitu penjual. Entitas keempat yaitu kategori barang, memiliki 2 atribut, yaitu nama kategori dan nomor kategori. Nomor kategori sebagai primary key. Entitas kelima yaitu pesanan, memiliki 4 atribut, yaitu tanggal, status pembayaran, nomor pesanan, dan total harga, dengan nomor pesanan sebagai primary key. Kemudian entitas keenam yaitu detail pesanan, memiliki 3 atribut, yaitu jumlah, subtotal, dan nomor detail. Nomor detail sebagai primary key. Dan entitas yang terakhir yaitu entitas ketujuh adalah pembayaran, memiliki 4 atribut, yaitu metode bayar, bukti bayar, status pembayaran, dan nomor pembayaran sebagai primary key. Kemudian lanjut menjelaskan tentang relationship atau hubungan. Nah, di dalam diagram IRD ini ada 7 entitas yang saling berhubungan. Yang pertama, penjual menjual suatu barang. Beberapa penjual menjual banyak barang. Dan nantinya barang-barang tersebut akan dikategorikan menjadi beberapa kategori agar pembeli bisa mengorder barang tersebut, yang nantinya orderan tersebut akan ditulis ke dalam detail pesanan. Kemudian akan dilakukan suatu pembayaran. Makasih rekan saya yang sudah menjelaskan diagram toko online. Sekarang giliran saya menjelaskan tabel toko online. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya yaitu Vito Jalu Pratama Chandra Putra dari kelas TRK 1B. Di tabel yang pertama ini adalah tabel pembeli, yang di dalamnya ada email, nama, alamat, dan nomor telepon, identitas dari pembeli tersebut. Di sini primary key-nya adalah email. Kenapa email? Kenapa tidak nama gitu? Karena email itu unik dan tidak mungkin orang memiliki email yang sama dengan orang yang lain. Sedangkan kalau nama itu kemungkinan ada kesamaan dengan orang lain. Seperti itu. Terus tabel kedua ada tabel barang, ada SKU, stock keeping unit sebagai primary key. Kenapa SKU? Karena nomor, berupa nomor, karena nomor itu unik gitu. Tidak mungkin ada yang sama. Terus ada nama barang dan harga barang. Tabel barang ini bisa diedit oleh penjual, namun pembeli tidak bisa mengedit. Pembeli hanya bisa melihat dan membeli barang tersebut. Terus di tabel selanjutnya ada tabel penjual. Primary key-nya sama seperti tabel pembeli, yaitu email, karena jika ingin mendapatkan notifikasi ada orang membeli maka mengirimnya lewat email, seperti itu. Makanya email menjadi primary key atau kunci utama di tabel penjual dan tabel pembeli, yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada penjual dan pembeli. Di dalamnya ada nama juga, tentu saja identitas penjual, dan selanjutnya ada tabel kategori. Primary key-nya nomor kategori. Kembali lagi, kenapa nomor? Karena nomor itu unik dan tidak mungkin ada yang sama. Dan ada nama kategori. Nama kategori ini bisa disimpan nama kategori barang, ya, seperti barang elektronik, barang rumah tangga, barang outdoor, seperti itu. Lalu di selanjutnya di tabel kelima itu tabel pesanan. Tabel pesanan ini biasanya diterima oleh, bukan biasanya lagi, tapi udah pasti diterima oleh penjual. Ada nomor pesanan,
Terus foreign key-nya ada email pembeli. Jadi penjual menerima identitas pembeli itu dari email pembeli ini. Jadi dia tahu alamat, email, nomor telepon seperti itu dari email pembeli, dari foreign key atau premier key dari tabel pembeli seperti itu. Terus di dalamnya ada tanggal tentu saja, total harga dan status pembayaran. Jika status pembayaran ini belum dibayar, maka penjual tidak akan mengirimkan barang tersebut. Tapi jika sudah dibayar, maka penjual akan mengirimkan barang secepatnya. Terus di tabel ke-6 ada tabel detail pesanan, ini dikirimkan ke pembeli. Primer key-nya nomor detail, tentu saja nomor detail pesanan. Terus foreign key dari nomor pesanan atau premier key dari tabel pesanan itu sendiri. Terus SKU foreign key-nya atau premier key dari tabel nama barang, ada jumlah dan subtotal, sehingga pembeli mendapatkan informasi yang jelas atas jumlah yang harus dibayarkan dan total barang yang dia beli. Terus yang terakhir ada tabel pembayaran, ini untuk pembeli juga. Jadi ada nomor pembayaran, ada nomor pesanan, bukti bayar dan status seperti itu. Di primer key-nya itu ada nomor pembayaran dan foreign key nomor pesanan dari tabel detail pesanan. Terus ada bukti pembayaran, terus ada status apakah sudah dibayar atau belum. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tabel-tabel di toko online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.